Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين اللهم آمين. idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nataijuhu. Idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburlah wujudmu di dalam bumi kerendahan. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik, la yatimmu nataijuhu, tidak akan sempurna buahnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Mohon penjelasannya Kiai, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Salatu wassalamu ala rasulillah ya mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya Sayyidina Ta'ala dalam makalahnya, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab setiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka tidak sempurna hasil buahnya. Ini makalah ini menunjukkan bahwa orang beramal soleh itu harus dengan kerendahan diri kepada Allah, dengan penuh penghambaan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lain. Tidak boleh orang mengandalkan amalnya, ibadahnya, atau merasa punya kedudukan. Kadang-kadang maaf ini, kadang-kadang orang nggak punya kedudukan, misalnya jadi kiai, jadi ustadz, atau kalau tentaraan misalnya pangkat, kalau nggak jadi imam, kalau nggak jadi imam, ada disuruh ceramah pada satu kesempatan, atau disuruh doa, kadang-kadang ada hati ini bergeser, seakan-akan nggak di wong no wong, istilahnya nggak diorangkan, nggak dihargai. Ini adalah satu penyakit dari setan. Makanya orang tasawuf itu, orang belajar tasbih, belajar berzikir pada Allah, orang yang berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, itu harus selalu dalam keadaan merendah diri. Apalagi ketika berwirid, zikir, beramal soleh, bersedekah, jangan merasa kaya, jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Ketika orang merasa kaya, merasa bisa memberi, merasa bisa mengerjakan suatu kebaikan, itu berarti biji tanaman yang taruh di atas, maka akan melahirkan penyakit-penyakit yang akan diambil makan ayam, dimakan burung dan sebagainya. Intinya tanaman itu tidak akan sempurna. Walaupun kebaikan seperti sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, menolong orang lain, meringankan beban orang lain, dan banyak hal. Makanya sebenarnya sudah ada di Al-Quran itu. Katanya di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, berzikirlah kamu kepadaku dengan rasa rendah diri dan rasa takut. Apakah zikir saja? Tidak. Semua amal perbuatan baik itu yang diniatkan karena adalah untuk mengagungkan Allah. Jadi berzikir atau berbuat baik itu yang diniatkan karena Allah, itu mengagungkan Allah semuanya. Ketika tidak seperti itu, maka amal itu nggak sempurna, maka amalan itu akan tidak ada faedahnya. Sebenarnya ini pendalaman dari ikhlas tadi. Yang tadi perjalanan tadi masalah ikhlas, ini sebenarnya didalamkan lagi, dalam arti didalamkan supaya benar-benar orang beramal ibadah ya hanya merendah beramal, dan merendahkan itu akan melahirkan keikhlasan, keikhlasan akan melahirkan ketakwaan. Jadi
sesuatu kebaikan itu biasanya kalau orang zaman dulu disembunyikan. Sedekah disembunyikan, membantu orang disembunyikan. Walaupun sekarang diumumkan tidak apa-apa, asalkan bisa menata hatinya. Gitu. Iya, apabila dia bersedekah, berbuat baik atau sholat ingin dilihat orang, apabila dia berbuat baik kebaikan ingin dilihat orang, untuk apa? Aku dulu berpikirnya untuk apa? Aku dulu berpikir sederhana, kalau saya sholat bukan karena Allah, ingin dilihat orang. Kalau aku berbuat kebaikan ingin dipuji orang. Lalu untuk apa pujian bagi saya? Jadi saya bertanya sendiri aku bertanya pada diriku sendiri. Untuk apa aku berbuat kebaikan? Untuk dilihat orang. Kalau udah dilihat mau apa? Mau dipuji di alam misalnya, di alam atau dipuji. Lalu setelah dipuji untuk apa? Ujung-ujungnya bangga. Kalau udah bangga, sombong. Kalau udah sombong, kalau nggak mau. Nah, kalau udah nggak mau, lalu udah apa semuanya? Inilah makanya tasawuf itu adalah ikhlas. Tasawuf itu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Tasawuf itu adalah selalu memuji para Allah. Tasawuf itu mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Hanya Allah yang diinginkan. Apa itu? Selamat di dunia dan di akhirat. Makanya orang tasawuf tidak sakit sama tidak sehat sama. Kayak sakit dengan sehat sama. Sholat dengan dia sholat mirip. Apa miripnya? Miripnya itu dia nggak sholat, dia sholat hatinya bertasbih khusyuk. Nggak sholat juga khusyuk. Nggak beda jauh. Kerja, duduk, berdiri, berbaling seperti sholat. Walaupun dia tidak sholat tapi seperti sholat. Ini itu tasawuf. Makanya tasawuf itu adalah ilmu yang ilmu menjadikan seseorang itu untuk hanya kepada Allah, untuk hanya mengingat Allah, untuk hanya mengharapkan ridhonya, untuk hanya menghambakan diri kepada Allah setiap detik, setiap saat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.